Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan berangkat sekarang ke sana. Nanti di Melisa, lapis legit spesial. Nah, ini kita sekarang lagi beli oleh-oleh. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih ya. Ini desanya Kebonsari, Kampung Bebek. Lihat ya. Dari sini kita mau cari rumahnya. Ya, alhamdulillah sudah ada di Desa Kebonsari. Kita akan rekam ya perjalanan hingga menuju tujuan yang dituju. Ya, lihat tuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe rumahnya Ustaz. Ini. Alhamdulillah. Kita rekam aja terus. Apa? Di rumah. Sampai jam berapa biasanya ngaji? Dulu. Biasanya sudah datang. Ini yang di Kairo itu ya? Wow. Ya udah. Nah, Berni. Tapi nanya saya nanti kesini aja lagi. Saya tak ke rumahnya. Ya, ya makasih. Ini ya, jadi enak posisinya. Ya, oke. Sambil nunggu sampai dengan 9:30, saya tak ngopi-ngopi sebentar. Sambil istirahat sebentar, kita minum kopi. Kali ini saya berpikir bagaimana pulang bersepeda sambil berolahraga untuk menyehatkan badan saya, tetapi pulang-pulang ya mendapatkan sebuah ilmu ya. Pentingnya kita berilmu. Kita sudah pesan kopi ya. Kita seruput dulu kopinya. Semangat. Ya, sudah nyampe rumah. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Ya, kita pindah dulu. Ya, biar nyaman. Ya, kita tak santai di sini dan bersama temanku hari ini. Nih, kita lanjutkan ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya kita wajib mengilmui dahulu apapun yang kita lakukan. Meningkatkan iman dan beramal soleh, serta kewajiban menuntut ilmu yang saya sebut di atas itu suatu rangkaian yang penting ya.
yang akan kita uraikan di sini. Menuntut ilmu ialah suatu upaya mengelola potensi akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai bekal utama untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ya. Dengan mempelajari ilmunya, ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan meninggikan derajat kita semua, ya, bagi mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan, itu akan ditingkatkan derajatnya. Menimba ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban atau kebiasaan manusia. Yang menuntut ilmu tidak hanya tentang menghabiskan waktu yang bertahun-tahun belajar hanya demi selembar ijazah kelulusan, tetapi menuntut ilmu itu ialah ibadah yang tak akan pernah berkesudahan hingga akhir nyawa terpisah dari raga, ya, sampai ajal itu menuntut ilmu. Jadi saat sekarang ini kita sedang menuntut ilmu, menemui banyak kesusahan atau tantangan, ya, anggap saja itu adalah gambaran ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, ya, sebagai menuntut ilmu, ya, karena hakikatnya letih, susah, capek itu bagian dari kehidupan. Ia adalah bukti dari ikhtiar dan perjuangan. Maka untuk para dosen, ya, para guru, ustadz-ustadzah, ya, kiai, ataupun pengajar serta orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan segala keletihannya itu, untuk memahamkan anak-anaknya, maka syukurilah kala letih menjadi bagian dari keseharian Anda semua. Karena bisa jadi keberkahan dari Allah, ya, datang karena letih yang senantiasa menemani raga sampean semuanya itu. Ya, saat ikhlas dan niat segala aktivitasnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi menyesal letih di penghujung harinya atau pada suatu saat Anda menyesal. Jangan. Ya, peluh keringat itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena tidak pernah tahu dari amalan mana yang akan menggambarkan keridhaan ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuju itu. Maka niat setiap aktivitas kita hanya untuk Allah semata. Semoga Allah memberkahi dan senantiasa diberikan berbagai kemudahan dalam menjalani. Setiap orang pasti memiliki masing-masing perjalanan hidup sendiri-sendiri, gitu ya. Suka duka pun menjadi tantangannya. Namun semua akan baik-baik saja selama kita senantiasa mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus ragu untuk mengukir cita-cita, gitu ya? Bukankah jika lelah kita karena lillah, lelah itu karena lillah akan membawa kebaikan dan banyak pahala. Logis, masuk akal, baik. Oke ya, lanjut cek, itu katanya anak muda sekarang begitu. Maka bersyukurlah saat kita masih disibukkan dalam hal kebaikan. Karena jika tidak, maka sebaliknya kita akan disibukkan dalam kemaksiatan. Jadi kita ada rasa syukur itu. Kedua tangan ini tercipta untuk bekerja. Jika tidak disibukkan dalam kerja ketaatan, ia akan tetap bergiat dalam kemaksiatan. Itu. Jadi kita harus cantolkan atau kita harus tetap mengingat Allah setiap ibadah kita.
sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah itu tadi, maka akan kekal. Mengapa kekal? Ya karena dilandasi dengan ketakwaan. Sesuatu yang tidak berlandasan dengan takwa, maka ia akan hilang. Karena sesungguhnya prestasi akan usang, uang akan berkurang, ketenaran akan sirna, hilang. Yang tinggal hanyalah keberkahan dan ilmu yang dilandasi ketakwaan tadi. Sesuatu yang tidak berasaskan takwa, maka berkahnya akan hilang. Sebab hanya amalan orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang, dan Allah akan melihat itu. Ya, nah, ya itu sebenarnya banyak dalil-dalilnya. Nanti ustadz atau mereka yang ahli yang akan memberikan penajaman pengertian. Kalau saya sih hanya untuk memberikan ya diri saya supaya semangat, ya, tetap ingat kepada Allah, terutama meningkatkan kesabaran. Nah ini tetap menebar kebaikan ini, terus raih keberkahan dengan ketakwaan, maka kita akan memperoleh berbagai kemudahan dari Allah. Mengabarkan motivasi, semangat tadi, dan gerak langkah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya, maka bukankah itu sebaik-baik nama itu, ya, niat yang paling baik. Maka tak akan menyesal mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan, ya, muara segala kekuatan, ya, saat ujian-ujiannya datang seakan tak henti berdatangan tadi, lebih mendekatkan kepada zat yang maha menguatkan. Karena ini tergantung iman, ya. Saat kita merasakan kehilangan kekuatan, cobalah mengembalikan hati kepada semulia-mulianya niat tadi. Ya Allah, ya kita akhiri dulu. Nanti bosan kalau lama-lama. Ya, semoga Allah mengaruniakan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap istiqomah, gitu, senantiasa menebar kebaikan untuk menuai keberkahan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.